Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang dimana dengan cuaca yang seperti saat ini, kita harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Albantani dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan masyarakat Baduy. Sejarah perkembangan masyarakat Baduy. Sebelum kita ke penjelasan, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang sejarah perkembangan masyarakat Baduy ini. Baduy adalah salah satu desa di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokalnya, yang dimana populasinya kurang lebih dari 26.000 jiwa dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Berdirinya Baduy ialah kisah warga Baduy merupakan keturunan kerajaan Pajajaran yang menginginkan diri ke wilayah pegunungan Kendeng di Banten Tengah pada abad ke-12. Kemudian ada lagi sejarah Baduy yang dimana berawal dari sebutan oleh peneliti Belanda yang seolah melihat persamaan mereka dengan kelompok masyarakat Arab Badawi yang berpindah-pindah atau nomaden. Atau kemungkinan lain karena ada Gunung Baduy serta Sungai Baduy yang terletak di bagian utara. Sejarah suku Baduy dalam berasal dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 yang diturunkan ke bumi. Nah, berarti bahwasannya Baduy itu berasal dari Batara Cikal untuk suku Baduy dalam ya. Dari Batara Cikal yaitu salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi. Baduy itu juga terbagi menjadi dua, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam itu masih memegang kearifan lokalnya yang dimana dia tidak memakai teknologi sama sekali ya, jadi masih bergantung terhadap alam. Sedangkan Baduy luar sudah menggunakan teknologi. Makanya kenapa orang-orang Baduy dalam itu masih memakai yang namanya baju putih, atau dipisahkan ya, Baduy dalam itu memakai baju putih, sedangkan orang Baduy luar itu memakai baju hitam atau biru dongker. Untuk membedakan di mana Baduy dalam itu tidak menggunakan teknologi dan Baduy luar itu sudah terkontaminasi menggunakan teknologi. Makanya dibedakan bajunya. Dan ciri khas orang Baduy itu tidak menggunakan alas kaki. Seringkali ya kita lihat Baduy luar itu ya, di daerah mana saja itu pasti ada Baduy luar tidak menggunakan alas kaki. Nah, cukup sekian penjelasannya sedikit ya. Untuk kelanjutan penjelasan sejarahnya, ini dia penjelasan selanjutnya. Baduy atau Kanekes adalah salah satu desa di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau orang Kanekes yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26.000 juta dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Sejarah suku Baduy dalam berasal dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi. Batara Cikal sendiri memiliki peran untuk mengatur keseimbangan yang ada di bumi. Versi tersebut mirip dengan cerita diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Suku Baduy pun percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Adam. Adapun para ahli sejarah memiliki pendapat sendiri berdasarkan pada temuan prasasti sejarah.
Catatan para pelaut dari Portugis dan Tiongkok yang dihubungkan dengan cerita rakyat tentang tataran Sunda. Sejarah suku Baduy Kanekes berasal dari sebutan oleh peneliti Belanda yang seolah melihat persamaan mereka dengan kelompok masyarakat Arab Badawi yang berpindah-pindah atau nomaden, atau kemungkinan lain karena ada Gunung Baduy serta Sungai Baduy yang terletak di bagian utara kawasan tersebut. Kehebatan suku Baduy, selain ilmu menaklukkan hewan buas, lebah berbahaya, dan ular berbisa, masyarakat Baduy juga sangat kuat berjalan kaki ratusan kilometer di tengah terik tanpa alas kaki. Memakai alas kaki adalah salah satu larangan suku pedalaman Baduy dalam Lebak, Banten. Suku ini meyakini bahwa larangan memakai alas kaki adalah salah satu bentuk bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gimana penjelasannya? Masih kurang jelas? Ini saya jelaskan lagi ya. Tapi sebelum saya jelaskan, jangan lupa yang belum like, comment, and subscribe, buruan like, comment, and subscribe dulu. Oke? Ya guys ya. Baik. Ini saya lanjutkan ya penjelasannya tentang sejarah Baduy. Jadi ada lagi sejarah Baduy ini. Ya, ini para ahli sejarah memiliki pendapat sendiri berdasarkan pada penemuan prasasti sejarah, catatan para pelaut dan Portugis dan Tiongkok yang dihubungkan dengan cerita rakyat tentang tataran Sunda ini. Gitu loh. Terus mengapa sih suku Baduy itu mengasingkan diri, itu loh, menjauh dari dunia luar? Ada alasannya gitu. Suku Baduy itu mengasingkan diri. Yang pertama itu suku Baduy itu sengaja mengasingkan diri karena mereka ingin hidup mandiri dengan tidak mengharapkan bantuan dari orang luar. Mereka mengasingkan diri dan menutup dengan tujuan menghindari pengaruh budaya luar yang kerap akan masuk mempengaruhi keaslian dan budaya mereka. Jadi orang Baduy ini tidak ingin ada orang luar. Kenapa? Takut keaslian mereka itu hilang gitu karena adanya orang luar ini. Begitu. Dan suku Baduy dalam ini masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Jika diamati, suku Baduy dalam sehari-hari kerap menggunakan baju ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian. Itu untuk suku Baduy dalam ya. Suku Baduy sendiri adalah suku yang menjadi salah satu suku yang tidak tersentuh oleh kolonialisme. Kenapa sih dia itu tidak tersentuh oleh kolonialisme? Dikarenakan bentang alamnya yang menantang. Jadi salah satu keuntungan bagi masyarakat suku Baduy ini. Jadi sebagai suku yang bebas dari penjajahan, ada fakta unik di balik semua itu. Yakni tentang Baduy ini menciptakan kisah tentang 40. Apa sih kisah tentang 40 itu? Yakni di mana kisah 40 itu ialah mereka menyiarkan kabar bahwa penduduk Baduy hanya berjumlah 40 orang. Sehingga para penjajah tidak tertarik untuk datang. Itu isu-isu agar mengelabui para penjajah ini. Begitu. Kemudian, melihat dari sisi orang Baduy yang masih memegang teguh identitas mereka sebagai orang Baduy dan memegang teguh agama mereka, yaitu Sunda Wiwitan. Masyarakat Sunda Wiwitan ini atau suku Baduy ini menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Kepercayaan Sunda Wiwitan menganut pada Nabi Adam, atau mereka menyebutnya Nabi Adam tunggal. Begitu. Jadi bahwasanya Sunda Wiwitan ini mempercayai bahwasanya Nabi Adam itu tunggal ya. Mereka itu menyebutnya Nabi Adam itu tunggal. Kemudian ada lagi nih dalam melakukan pernikahan.
Rata-rata suku Baduy dalam melakukan pernikahan, yakni pada usia 18 tahun ke atas, karena usia kurang dari 18 tahun dianggap belum dewasa. Gadis Baduy dalam menikah tidak bisa menikah dengan Baduy luar. Gadis Baduy bisa saja menikah dengan Baduy luar asalkan gadis Baduy ini ikut kepada laki-laki tersebut, yaitu keluar dari Baduy dalam. Mengingat adat istiadat di Baduy dalam itu sangat kental, yang dimana sementara di luar itu tergolong bebas. Kemudian ada lagi nih, uniknya pernikahan suku Baduy itu adalah seorang anak harus menerima calon pasangannya yang sudah ditentukan orang tua. Anak tidak boleh menentukan sendiri calon pendamping hidupnya, sebab mereka percaya bahwa jodoh merupakan takdir dari leluhur. Nah, jadi orang-orang Baduy ini masih percaya akan dinamismenya itu, animisme dan dinamisme kepercayaan, yang dimana jodoh itu ditentukan oleh leluhur gitu. Oke, lanjut. Salah satu peraturan ya yang ada di Baduy yakni yang berkaitan dengan pembangunan rumah adat, yang dimana rumah adat Baduy ini peraturannya wajib menghadap ke utara atau selatan. Mengapa sih rumah adat Baduy ini harus menghadap ke utara atau selatan? Sebenarnya rumah adat peraturan ini menguntungkan sekali sih bagi masyarakat Baduy. Karena apa? Rumah adat Baduy itu tidak menggunakan jendela. Jadi hal ini ditunjukkan karena agar rumah bisa mendapatkan cahaya matahari melalui celah-celah dinding rumahnya. Nah, jadi manfaat sekali kan ya, bahwasannya rumah adat ini apabila tidak ada jendela, maka cahaya matahari ini bisa masuk melalui celah-celah. Oke, lanjut. Ciri khas rumah adat Baduy. Yang pertama adalah rumah panggung yang dikonsep tidak menyentuh tanah. Aturan pertama membangun rumah adat Baduy adalah tak menyentuh tanah. Jadi bahwasanya ini tidak menyentuh tanah seperti rumah panggung ya guys ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan ramah lingkungan. Penduduk suku Baduy mengupayakan prinsip pembangunan ramah lingkungan, yang dimana bahwasanya Baduy ini ramah sekali akan lingkungannya. Maksudnya ramah itu menjaga kelestarian lingkungan kita gitu, tidak ingin dirusak. Makanya kenapa orang Baduy itu tidak ingin ada orang luar itu masuk, karena apa? Takutnya ada orang luar malah merusak kelestarian alamnya gitu. Kemudian lanjut yang ketiga, tidak menggunakan jendela. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Makanya peraturan rumah adat Baduy itu bahwasanya menghadap utara atau selatan karena tidak menggunakan jendela. Nah, jadi cahaya matahari itu melalui celah-celah dinding rumah adat Baduy ini. Kemudian lanjut, atap menggunakan ijuk dan kerangka bambu. Nah, jadi atapnya itu masih bukan genteng asbes seperti di zaman sekarang ini ya, yang di kita ini. Tapi mereka itu masih menggunakan ijuk dan kerangka bambu. Kemudian ada larangan adat masyarakat Baduy. Yang pertama, dilarang mengubah jalan air seperti membuat kolam ikan. Jadi bahwasanya di Baduy ini dilarang yang namanya membuat kolam ikan ya, atau memberhentikan aliran sungai. Kemudian yang kedua, dilarang mengubah bentuk tanah seperti membuat sumur atau meratakan tanah. Jadi bahwasanya di Baduy dalam ini tidak ada yang namanya sumur gitu, digali-gali tanah itu. Jadi mereka itu masih menjaga kelestarian tanah tersebut. Kemudian lanjut yang keempat, dilarang masuk ke hutan titipan untuk menebang pohon. Jadi bahwasanya dilarang masuk ke hutan. Kenapa sih orang itu masuk hutan? Karena kalau orang sudah masuk ke hutan, melihat pohon yang sangat besar atau pohon yang banyak, yang rindang, ingin sekali dipotong. Makanya itu suku Baduy dalam ini menjaga kelestarian hutannya. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh orang Baduy apa saja sih?
Yang pertama yaitu kebiasaannya itu masyarakat Baduy sebenarnya masyarakat nomaden atau berpindah-pindah. Yang dimana terus juga ada upacara seba. Inilah suatu upacara yang dilaksanakan untuk kegiatan ritual tahunan warga Baduy. Dimaksudkan sebagai bentuk syukur. Jadi bahwasanya ada upacara seba ini untuk rasa syukur kepada leluhur gitu. Itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari suku Baduy. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat teman-teman tahu apa itu suku Baduy, sejarahnya suku Baduy. Baik, jangan lupa sebelum kita tinggalin video ini, like, comment, and subscribe. Itu jangan lupa ya guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? See you.